prajurit, ladang bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa. Halo teman-teman remaja dimanapun kalian berada, apa kabar? Wah, pasti baik-baik semua kan ya? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah teman-teman, walaupun sekarang ini kita masih di dalam masa pandemi, kita tetap harus semangat ya ibadahnya. Betul sekali. Sampai lupa, kita belum berkenalan loh. Oh iya teman-teman, ibadah minggu remaja kali ini tanggal 14 Februari 2021 dipimpin oleh GKJW Jemaat Tanjung Perak, Surabaya. Saya Kakak Dewi. Dan saya Kak Lila, itu ada Panji, Kak Steven, dan Kak Hendra. Nah teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk ibadah dengan kita memujikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Setelah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungannya sepanjang malam tadi, yuk kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas pertolongan dan perlindungan-Mu terhadap kami sepanjang malam hari tadi. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah remaja kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini. Amin. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memasuki ibadah kita lebih dalam lagi dan kita pujikan, datang ke hadirat Tuhan tentunya dengan penuh semangat. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadir
Masih berdiri ya teman-teman? Belum capek kan ya? Belum? Teman-teman, walaupun saat ini kita melakukan ibadah secara virtual dan dilakukan di rumah kita masing-masing, Tuhan itu hadir dan ada di tengah-tengah kita. Seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Untuk merespon hal ini, marilah kita memujikan satu pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Tentunya sambil bergerak ya teman-teman, mari kita pujikan. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Disilakan duduk teman-teman. Sekarang tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan kita menyanyi, dengan sayapmu.
tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka mata hati dan pikiran kami, dan juga Engkau kiranya memberkati Kak Nitra yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Dan semoga kami juga dapat menerima dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi pada hari ini mulai awal pertengahan hingga akhirnya kepada tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Nitra, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Halo teman-teman yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini bertema transfigurasi, yaitu perubahan Yesus menunjukkan kemuliaannya yang terambil dalam Markus 9 ayat 2-13 yang baru kita saksikan bersama di dalam cuplikan film tadi. Setelah kita menyaksikan film tadi, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca di dalam Markus pasal 9 ayat 2-13. Mari kita baca bersama-sama. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Nah, teman-teman, di dalam bacaan kita pada hari ini ada pesan yang disampaikan. Yang pertama di sini adalah bagaimana respon kita saat melihat kemuliaan Tuhan. Kalau tadi disampaikan di sini di ayat 3 sampai 6, saking ketakutannya ketika melihat transfigurasi atau perubahan Yesus saat menunjukkan kemuliaannya, mereka bingung akan melakukan apa. Nah, pada saat itu Petrus mengusulkan untuk mendirikan tiga kemah atau tenda ya. Di situ satu untuk Tuhan, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Pada sehari sebelumnya memang mereka sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang selama ini bersama-sama dengan mereka bukan hanya sekedar guru bagi mereka, tapi pada saat itu mereka melihat lebih daripada itu. Nah, teman-teman, di sini ditekankan bukan pada saat kita melihat perubahan yang dialami oleh Tuhan, tetapi respon atau sikap apa yang harus kita lakukan. Pada saat itu memang Petrus ketakutan. Tetapi di sini kita diingatkan respon yang akan kita lakukan ketika melihat hal-hal yang luar biasa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di sini. Petrus tadi mengusulkan memang membuat tenda. Bukan yang langsung menyembah ketika melihat ada cahaya di situ Tuhan berubah rupa. Tetapi dengan kemuliaan Tuhan ingin menunjukkan supaya mereka murid-muridnya lebih mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, mengejutkan mungkin ya, luar biasa, kemudian mungkin juga merasakan kesedihan. Nah, kadang kita lupa menyikapinya. Ketika sukacita mungkin kita asal berteriak, "Hore, aku mendapat nilai yang bagus." Tapi kita lupa setelah itu santai tanpa kita bersyukur, kita mungkin mengingat Tuhan. Kadang kita malah lupa sama sekali dan itu kita biarkan begitu saja, hanya luapan emosi. Nah, ketika sedih, luapan itu mungkin seringkali kita lakukan yaitu berupa keluhan. Kadang mungkin menyalahkan Tuhan. Mungkin waduh kenapa sih kok nilai aku jelek ya, apa sih Tuhan? Bukan, malah kita berintrospeksi diri. Nah,
Respon atau sikap yang sering kali kita lakukan tersebut, itulah yang Tuhan ingatkan pada hari ini. Bagaimana menyikapinya? Nah, yaitu kita berupaya, kita membuka hati, kita peka akan kehadiran Tuhan. Di dalam kehidupan kita, memang seringkali kita mengalami hal yang sedih, kita mengalami hal yang sukacita, tetapi ketika Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan hadir di dalam diri kita, senantiasa kita bersyukur dan berdoa, maka segala sesuatunya akan lebih dimudahkan. Bawalah Tuhan ikut ambil bagian dalam mengatur hidup kita. Karena di dalam kehidupan kita pastilah kita menghadapi segala permasalahan yang ada. Dan pesan pertama ini adalah senantiasalah bersyukur dan berdoa. Dan bawalah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, mengatur hidup kita. Yang tersampaikan di dalam respon pada hari ini kita ambil di dalam ayat yang 3 dan 6. Nah, untuk pesan yang kedua, itu kita lihat lagi adalah di Markus 9 di ayat yang ke-7. Di situ ketika Tuhan menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya, artinya ketika murid-murid itu melihat cahaya yang Tuhan pancarkan dan pakaian berkilau-kilau, nah, sebetulnya Tuhan mempunyai banyak cara untuk menyatakan kemuliaan. Tetapi saat itu, dengan murid-murid yang melihat langsung, kalau pada saat itu kita melihat langsung, mungkin juga banyak hal ya yang rupa-rupa kita yang akhirnya terkejut, bahagia, kaget, mungkin ada yang melongo ya melihat karena pancaran daripada Tuhan. Tetapi di sini murid-murid diingatkan bahwasanya dengan segala yang Tuhan berikan itu, kita pun adalah anak-anak Allah. Kalau pada saat itu mereka melihat kemuliaan Allah langsung, di sini kita pun bisa melihat kemuliaan Allah itu. Bagaimana kita melihat kemuliaan Allah itu? Nah, kalau kita benar-benar ingin melihat kemuliaan Allah, yaitu apabila kita percaya. Kita percaya, kita setia pada Tuhan, maka kemuliaan itu akan terlihat dan terpancar dalam diri kita juga. Karena Tuhan menciptakan kita masing-masing adalah dengan kemuliaannya. Tuhan memampukan kita masing-masing untuk memancarkan dan membawa cahaya bagi setiap orang. Kita bisa melayani di gereja, kita bisa membantu orang tua, dan kita masih bisa melakukan banyak hal di sekeliling kita. Seperti bacaan di ayat 7 disebutkan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya, ketika kita mau mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan, apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan aturan yang diajarkan Tuhan, maka kita bisa masing-masing berkarya menyatakan sesuai kemuliaannya. Dan pesan yang ketiga di sini adalah tentang peristiwa langka yang kita tadi baca dan kita juga melihat cuplikannya. Ketika mereka turun dengan Yesus, di situ Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat. Loh, kenapa ya? Nah, ternyata bukan tidak boleh, ada pesan lagi di situ. Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati, maka disitulah boleh untuk kita menceritakan kemenangan tersebut. Ternyata pesan Yesus ini bukan tidak boleh seperti yang tadi ya disampaikan Tuhan, tetapi belum boleh. Sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang mengandung arti bahwa sebentar lagi mereka akan mengalami suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu kesengsaraan dan kematian Yesus di
di mana Yesus akan bangkit kembali dan itu menunjukkan suatu kemenangan. Dan itu yang boleh diberitakan kepada semua. Mereka ada tugas untuk menyampaikan dan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Terlebih kita, anak-anak Tuhan, yang Yesus begitu mulia, begitu cintanya kepada kita, mau menderita dan sengsara, mati untuk kita. Oleh sebab itu kita diberikan anugerah yang istimewa dari Allah. Apa itu? Yaitu keselamatan. Karena itu teman-teman semua, karena keselamatan itu sudah ada di daerah kita masing-masing, di mana anugerah itu sudah ada di diri kita masing-masing, di teman-teman semuanya, kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu malu lagi untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan, tentang keagungan Tuhan. Oleh karena itu, kita masing-masing dipercaya, kalau kita percaya juga kepada Tuhan dan kita setia, kita bisa menceritakan itu dan melakukan pekerjaan yang seperti Tuhan pesankan. Bagaimana kita menceritakan? Bisa melalui perbuatan, perkataan, serta kita bisa melakukan hal yang baik sesuai yang diajarkan Tuhan, seperti yang dipesankan di dalam ayat 7 tadi ya, bahwasanya inilah anak yang kukasihi dan dengarkanlah dia. Ketika kita sudah melakukan tersebut, maka itu sama halnya kita melakukan tugas-tugas apa yang disampaikan oleh Tuhan. Paling sederhana adalah apa yang dapat kita lakukan sekarang, yaitu jujur dan tidak berbohong. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengan pesan yang tadi disampaikan, kita mau bertumbuh, kita mau berbuah dalam kemuliaan, dan kita menyertakan Tuhan di keseharian kita, selalu percaya dan setia untuk melakukan sesuai ajarannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu pada hari ini, sehingga kami mampu mendengarkan, menyaksikan, dan mampu melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Biarlah Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk menjadi lebih baik dan bertumbuh dan berubah seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semuanya ini hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini dan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan kita menyanyikan lagu pujian, Aku Diberkati. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan juga kasih karunia-Mu untuk hari ini ya Tuhan. Dan berkatilah kami Tuhan yang besok akan mengikuti pelajaran daring secara online ya Tuhan. Dan juga berkatilah guru-guru kami yang memberikan kami pelajaran ya Tuhan. Berikanlah kami semangat Tuhan untuk mengikuti pelajaran ini ya Tuhan Yesus. Dan juga berikanlah kami agar dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik ya Tuhan. Doa ini akan dilanjutkan oleh teman kami.
Ya Bapa, kami bersyukur atas orang tua yang telah Engkau berikan kepada kami. Lewat mereka, Engkau telah menciptakan, membesarkan, menuntun, merawat, dan menyertai kami. Ya Bapa, berilah mereka kesabaran dan kesehatan agar bisa merawat kami. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan pelayanan orang tua kami. Walau di masa pandemi ini, kiranya Engkau selalu menjaga dan menyertai orang tua kami. Engkau juga melancarkan segala pekerjaan dan pelayanan orang tua kami. Doa yang jauh dari kata sempurna ini telah Engkau sempurnakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, saat ini kami mau bersyafaat. Kami akan berdoa untuk pergumulan teman-teman remaja. Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya teman-teman remaja ini bisa menjadi remaja-remaja yang baik, remaja-remaja yang taat pada orang tua, remaja-remaja yang bisa tetap fokus dalam sekolahnya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati dan melindunginya. Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga persembahan ini bisa digunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah pandemi ini kiranya Tuhan memberkati pemerintahan Bapak Jokowi dan juga para menteri-menterinya Tuhan, sehingga mereka bisa tetap sehat-sehat saja dan mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Teman-teman, ibadah kita selesai. Kiranya kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Dan selamat menerima berkat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku anak GKJW, ladang bagi semua.